Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jia semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi pada sesi Health Talk pada siang hari ini. Tentunya bersama saya Dr. Arina selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas topik yang cukup menarik. Seperti yang kita tahu, sahabat Jia Solo, bahwasanya Rumah Sakit Jia Solo mempunyai layanan terpadu dan merupakan salah satu layanan unggulan di Rumah Sakit Jia Solo, yaitu Healthy Brain Center. Dan salah satunya mengenai stroke emergency. Nah, bagi sahabat JSO semuanya yang mempunyai masalah mengenai penyakit stroke, dapat ke rumah sakit kami karena pelayanan kami end to end, dari diagnosis, kemudian pemeriksaan maupun sampai dengan tata laksana atau terapinya. Baik, untuk materi pada siang hari ini menuju sore ya dokter ya. Kita akan membahas mengenai rehabilitasi gerak, bicara maupun fungsi motorik pada stroke pasca serangan. Bersama kami telah hadir di studio Dr. Ninik Dwi Astuti, spesialis KFR ya dok ya, rehab medik yang famous sekali nih dok. Amin. Amin. Gimana dok? Kabarnya sehat, semangat? Alhamdulillah. Nah, sehat, ini tadi habis dari poli atau dari mana nih dok? Iya, habis dari poli. Habis dari poli ya dok ya. Nah, untuk sahabat Jia Solo semuanya, jangan lupa untuk bertanya pada kolom komentar, karena untuk 4 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan voucher senilai Rp100.000 masing-masing orang untuk dapat menikmati di Healthy Cafe and Catering Rumah Sakit Jia Solo di lantai 2. Wah, kan makan enak, sehat, tetap slim ya kan dok ya. Sambil mendengarkan kita bercerita ini ya dok ya. Oke, cocok. Cocok kan ya dok ya. Nah, jangan lupa untuk sahabat Jia Solo tanya sebanyak-banyaknya gitu ya dok ya. Oke dok, sekarang mengenai stroke sendiri dok, definisi dari stroke itu sesuatu yang seperti apa sih dok? Kan orang bicaranya jadi agak pelo, atau setiap bicara pelo ataukah setiap lemas itu bisa dikatakan stroke atau seperti apa dok? Ya. Jadi kalau per definisi stroke itu kan sindrom ya, kumpulan gejala neurologis. Jadi dia bisa bersifat kayak kelemahan separuh tubuh ya. Ada kadang kalau yang ringan itu enggak sampai ada kelemahan, keluarnya mungkin cuma kayak geringgingan atau baal atau kebas, kesemutan itu itu ya dok ya. separuh tubuh. Kemudian bisa ada gangguan bicara, bisa aja juga yang gangguan menelan, jadi tiba-tiba minum nggak bisa, keselak-selak kayak gitu. Terus wajah juga mencong, tapi beda dengan Bell's palsy ya dok ya gitu. Nah terus dia sifatnya mendadak. Nah, jadi yang poinnya itu mendadak gitu ya dok ya. Mendadak dan berlangsung lebih dari 24 jam. Baik. Berarti definisi stroke sendiri adalah kelemahan yang sifatnya mendadak lebih dari 24 jam, dan itu bisa di mana-mana ya dok ya, nggak harus lemes di tangan kaki, bisa mencong aja gitu bisa ya dok ya, bisa matanya nggak bisa nutup aja gitu juga bisa, nggak harus yang kelemahan pada tangan maupun kaki gitu ya dokter ya. Oke, nah kalau stroke sendiri dok, kita ngobrolin soal setelah treatment secara penyakit stroke itu sendiri yang mungkin lebih familiar untuk bagian TS saraf ya dokter ya. Peran dari rehab medik sendiri dok dalam penanganan kasus stroke itu sendiri, apakah bisa dimulai saat serangan stroke itu, atau kita bisa katakan saat akut, atau bisa dimulai setelah sekian hari gitu dok? Jadi kalau peran rehabilitasi medik untuk penata laksanaan stroke ya dok, pada fase akut kita sudah masuk, karena tujuannya pasti beda ya. Kalau di fase akutnya kita tujuannya untuk mencegah agar tidak ada komplikasi lanjut dari tiduran atau tirah baring lama pada pasien. Apalagi kalau ternyata stroke-nya lumayan berat ya, sampai pasiennya mungkin nggak ada kekuatan sama sekali, sampai bahkan miring-miring aja nggak bisa, atau bahkan pasiennya sampai penurunan kesadaran. Nah di situ penting banget kita masuk di fase akut dengan program rehabilitasi pasif,
Kemudian ada chest terapi juga untuk mencegah biar nggak ada komplikasi tambahan gitu loh. Oh baik, berarti tirah baring lamanya dimulainya itu sejak terapi di hari ke-0 itu ya dok ya, bisa ya? Ya mungkin kalau hari 0 itu masih ini ya, kita masih stabilisasi kondisi dulu. Biasanya kita masuk di hari berikutnya. Hari setelah berikutnya ya kondisinya dokter sudah ya. lumayan stabil. Berarti bukan dimulai setelah pasca serangan, sebelumnya saat akut pun sudah bisa dilakukan ya dok. Harapannya atau goalsnya untuk pemberian terapi dari sisi rehab medik itu sendiri sedari dini dok, itu seperti apa sih dok? Kalau sedari dini ya, sedari dini yang pertama tadi di fase akut itu tadi mencegah komplikasi dari tirah baring lama atau tiduran yang lama. Terus yang kedua mempercepat fase recovery-nya gitu. Karena apalagi kalau stroke-nya itu sifatnya sumbatan ya dari literatur bahwa kalau stroke-nya itu sumbatan, kondisinya sudah stabil, maka ada latihan mobilisasi dini. Nah, jadi pasien pasca setelah 24 jam dari serangan itu kondisinya stabil, kita bisa mulai mobilisasi nih, bisa mulai latihan duduk dan seterusnya. Apa aja sih dok yang biasanya diterapkan nih dok ke pasien, bedanya saat fase akut kita bisa katakan untuk mencegah komplikasi lanjutan dari tirah baling yang cukup lama, sama mungkin yang pasca serangan stroke dok, perbedaannya seperti apa? Jenis terapi, modalitas maupun apa? Kalau fase akutnya ya, fase akut kita untuk mencegah komplikasi tirah baring lamanya kita bisa berikan terapi memposisikan pasien ya, positioning anggota gerak yang mengalami kelemahan agar tidak menjadi kaku, tidak timbul kontraktur atau kaku yang berlebih ya karena spastiknya itu. Kemudian pasien dimobilisasi miring kiri kanan, dilatih gerakannya secara pasif ataupun secara asistif dengan bantuan kalau masih ada kekuatannya. Kemudian kalau misalnya pasien ada resiko untuk pneumonia, kita bisa menambahkan chest terapi juga pada pasien. Macam-macam ya dok ternyata ya bisa diberikan ya. Lalu untuk yang setelah serangan stroke itu sendiri dok, kan biasanya mulai pulih nih dok kekuatannya, walaupun memang kebanyakan memang belum yang sampai 100% ya dok ya. Nah dari sisi rehab medik sendiri biasanya terapi apa yang bisa diberikan dan mungkin seberapa lama dok itu perlu diberikan gitu? Kalau pada fase akutnya itu sudah lewat ya, nanti kan kita pasien sudah mulai aman untuk mobilisasi, kita bisa lebih macam-macam latihannya dok. Latihan mobilisasi bisa, terus kalau misalnya kita nilai ada kelemahan nih ya yang butuh intervensi khusus gitu ya, butuh modalitas khusus, nanti dengan tim fisioterapi kita bisa program pembelian stimulasi listrik untuk menguatkan ototnya, terus kemudian latihan berdiri, latihan jalan. Nah, kemudian kalau misalnya pasiennya ada kekuatan ototnya udah muncul nih, udah lumayan bagus, tapi ternyata kita lihat di situ pasiennya ternyata koordinasinya belum bagus, aktivitas keseharian ya kayak pegang gitu masih susah, ngancingin baju susah, ya ngancing baju susah, jadi untuk yang sisiran aktivitas belum sehari-hari bisa, gitu ya dok ya, motorik halusnya terganggu, nanti kita dengan masukkan tim okupasi terapi untuk membantu latihan aktivitas keseharian atau ADL-nya dan latihan yang sifatnya motorik halus. Dan untuk okupasi terapi ini juga nanti bisa membantu untuk pasien-pasien dengan gangguan kognitif. Gitu. Terkait stroke juga soalnya kan ada juga yang sampai menyerang ke kognitifnya ya dok ya. Termasuk gitu. Seperti apa tuh dok? Misal kayak jadi agak lupa gitu, apakah bisa juga dok? Bisa. Jadi kalau kita menilai kognitifnya kan nanti ada screeningnya ya dengan ada penilaiannya ya dok ya. Bagaimana atensi pasien, fokusnya pasien, memorinya bagaimana, judgementnya, pengambilan keputusan sederhana seperti apa. Kalau emang itu terganggu maka kita masukkan nanti
dibantu dengan tim okupasi terapi. Oh baik, Gitu. luar biasa sekali nih Iya. peran dokter Nini ya dok Iya. ya. Jadi lewat dokter KFR ini, dokter Nini, beliau akan mengarahkan ya dok, indikasi Iya. per kasus kan memang beda-beda ya dok Beda-beda. ya. Kebutuhan per orang pun juga beda-beda. Iya. Jadi mana sekiranya secara motorik atau fungsi yang memang belum maksimal itu akan dimaksimalkan gitu ya Iya. dokter ya. Lewat terapinya ada okupasi, fisioterapi Ada juga ya dok. terapi bicara juga ada. Terapi Dok. bicara juga. Iya. Oh, selengkap itu ya dok. Berarti bekerja sama dengan lini yang lain Iya, gitu ya dengan dok ya. semua di tim kita nanti kita akan kerja secara tim. Mantap. Dan kabar baiknya di JIA Solo semuanya udah lengkap ya dok ya. Sudah. Jadi dari masuk IGD serangan, tata laksananya cepet ya kan ya dok ya. Terus sampai endpointnya ke penata laksananya pun benar-benar tuntas gitu ya dok ya. Ya, harapannya kan memang pasiennya bisa pulih kembali ya, fungsinya meningkat, jadi dia bisa berperan lagi di rumah ataupun di tempat kerjanya. Berarti mengoptimalkan fungsi yang memang masih ada itu sendiri ya dok ya. Nah kalau tadi soal mengoptimalkan nih dok, sebenarnya kalau dari kacamata rehab medik, apakah terapi-terapi ini bisa sampai memulihkan sepenuhnya atau seperti apa dok? Ya. Itu semua tergantung dari ini dok. Jadi apa ya istilahnya itu? Prognosis ya. Nah, prognosis rehabilitasi itu seperti apa sih ya pada pasien pasca stroke? Prognosisnya itu ya tergantung. Yang pertama itu adalah luas areanya. Luas areanya yang terkena stroke itu seberapa? Terus pada saat itu severity-nya seberapa? Tingkat keparahan penilaiannya dok ya, dari pertama kali masuk itu ya dok ya. Terus yang kedua usia itu ngaruh banget karena kan orang yang terkena stroke kalau usia muda maka kan secara teori ada regenerasi sel ya, plastisitas di otaknya itu lebih bagus daripada terkena yang sudah usia lanjut. Oh baik-baik gitu. ya. Terus yang berikutnya ini seberapa konsisten dia untuk berlatih. Nah, komitmennya itu ya dok ya. Komitmen untuk Kadang kayak udah agak lumayan atau justru malah alah males lah ke rumah sakit lagi nih kayak gitu ya dok ya. Biasanya itu juga mempengaruhi ya. Iya, ngaruh banget. Terus kapan mulai latihannya itu juga berpengaruh. Semakin cepat dimulai hasilnya akan insya Allah sih semakin bagus. Karena dari literatur itu didapatkan bahwa progres ya, perbaikan untuk recovery pasca stroke itu paling bagus di 3 bulan yang pertama. 3 bulan yang pertama tuh grafiknya tuh bisa naik tinggi gitu loh ya. Habis itu 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan setelah itu masih bisa naik, tapi grafiknya nggak setinggi di 3 bulan pertama. Semacam kayak golden periodnya tuh 3 bulan ini harus dimanfaatkan sebaik kalau 3 mungkin bulan ya. itu harus sangat dioptimalkan. Paling nggak sampai 6 bulan sih ya kalau kita. Iya. Kalau tadi berbicara soal dimulainya itu kan sedini mungkin akan lebih baik untuk secara prognosa hasilnya, outputnya kan biasanya lebih bagus ya dok ya. Kalau sampai dikatakan oh ini sudah tidak memerlukan nih, udah bisa untuk kesehariannya tuh nggak perlu rutinitas rehab terapi lagi gitu ya. Itu sampai di poin mana dok evaluasinya sampai bisa dikatakan gitu? Kalau kita menilainya berdasarkan fungsinya ya. Jadi kapan pasien kita nyatakan oh ini sudah tidak perlu terapi fisioterapi, okupasi terapi bicara lagi, kita nilai fungsinya. Jadi kalau yang pertama kan fungsi gerak atau mobilisasinya dulu ya. Kalau jalannya udah bagus, pola jalannya bagus, tidak ada keluhan, keseimbangannya juga bagus, kita bisa stop. Kemudian kalau aktivitas harian yang ADL-nya sudah mandiri nih, semuanya udah bisa mandi, ngancing baju, sisiran, bahkan sampai nulis. Kalau menulis itu kadang ada yang butuh, kadang enggak ya. Nah itu menyesuaikan dari pasien masing-masing ya, masing-masing kan beda. Itu kita bisa stop nih okupasi terapinya gitu. Atau kalau awalnya pasiennya dengan fungsi menelan dan bicaranya gitu ya, menelannya ternyata udah oke dok, udah makan minum apa aja bisa, oke, stimulasi menelannya dengan terapi bicara udah bisa stop. Terus kalau awalnya ada gangguan bicara atau afasia,
Kalau kemudian sudah bagus, ya sudah bisa kita stop juga. Jadi kita menilainya by fungsinya dia. Per satu-satunya ya dok ya, mana yang kemarin problem itu dioptimalkan. Kalau memang sudah optimal, memang beda-beda ya dok ya, nggak bisa di cut off, kurang lebih segini bulan gitu ya dok ya. Oke. Nah, kalau tadi dikatakan untuk pengaruh usia tuh mempengaruhi ya dokter ya. Kalau misalkan untuk antara usia muda dengan usia tua, itu apakah kebutuhan terapinya itu bisa berbeda sekali atau seperti apa dok? Ya, kebutuhan terapinya bisa berbeda sekali karena kaitannya kan nanti kembali ke aktivitasnya ya. Kalau yang usia masih produktif, tentunya kan harapannya dia akan bisa bekerja kembali. Iya, produktif lagi ya dok ya. Produktif lagi. Kalau udah yang misalnya udah sepuh, mungkin harapannya dia bisa targetnya jadi spesifik nanti pasien-pasien itu pengennya seperti apa. Ada yang bisa supaya saya cukup dok bisa aktivitas dalam rumah aja, kayak gitu bisa kembali melakukan aktivitas harian gitu. Itu bisa. Tapi kalau dia yang sebelumnya pekerja kantoran, karena akhir-akhir ini pasien stroke usia muda kan semakin banyak dok Arin kan. Betul, dok. Yang terakhir kemarin pasien itu masih 30-an tahun ya, 30-an tahun 30 kan. awal itu. Iya. Ya, itu kan masih produktifnya banget. Nah, ternyata problemnya dia sulit untuk membaca, menulis. Jadi kan itu nanti kan akan sangat mengganggu sekali untuk dia kembali bekerja. Jadi itu kita optimalkan sampai sebisanya maksimal seberapa. Kalau memang ternyata nanti sampai 6 bulan kita evaluasi ya masih ada sequel seperti ini, ya nanti kadang beberapa perusahaan membutuhkan kayak apa surat ketentuan gitu ya, penilaian khusus ya, jadi pasien seperti ini apakah nanti bisa kembali lagi kerjanya caranya seperti apa. Baik dok. Nah tadi sudah dijelaskan mengenai untuk modalitas terapi ya dok ya. Kemudian seberapa penting untuk alat-alat ya dok yang menunjang untuk gerak, alat untuk bergerak sehari-hari pada pasien stroke itu ada ketentuan tersendiri nggak sih dok? Kan ada tuh dok, ada yang pakai tripod, ada yang lain sebagainya itu sarannya sampai seperti apa dok untuk penunjang seperti itu dok? Oh iya. Jadi kalau kita memakai latihan menggunakan alat bantu pada saat berjalan ya, itu nanti akan kita berikan kalau pasiennya masih ada problem di keseimbangannya dia. Keseimbangannya. Jadi kalau keseimbangan jalannya belum bagus, pastikan dia butuh alat bantu ya untuk biar dia nggak jatuh, karena kan jadi resiko jatuhnya meningkat kalau nggak dibantu dengan alat bantu, dan tujuannya untuk meningkatkan mobilisasinya dia. Gitu. Baik. Kalau untuk pilihannya sendiri dok? Pilihannya bisa, kalau pasiennya belum bisa jalan, awalnya mungkin kita pakai kursi roda dulu ya, atau wheelchair. Kalau pasiennya udah bisa jalan, nanti pilihannya bisa pakai tongkat kaki 3 atau tripod atau kaki 4 quadripod, atau pakai walker, menyesuaikan dengan kondisi. Seberapa stabilnya pasien gitu ya dok ya. Baik dokter. Kalau untuk pasien ini nih dok, di rumah sehari-hari, katakanlah sudah mulai membaik, tapi memang belum terlalu optimal ya dok ya. Apakah ada dok latihan-latihan yang khusus yang sifatnya mungkin sederhana yang bisa dilakukan pasien di rumah untuk menjaga supaya otot itu tetap kuat, kayak menghindarkan dari atrofi atau kelemahan otot karena memang banyak istilahnya rebahan atau seperti apa tuh dok? Yang jelas pasien selalu kita sarankan kalau udah memungkinkan segera kembali ke aktivitasnya. Seperti biasanya. Iya. Jadi walaupun misalnya dia belum bisa jalan gitu ya, tapi dia udah bisa duduk nih. Nah, kita selalu suggest untuk di rumah mulai aktivitas hariannya dilakukan sendiri. Kan banyak aktivitas yang bisa dilakukan sambil duduk. Kayak makan sendiri gitu. Malah latihannya itu ya aktivitas sehari-hari yang biasanya harus segera itu ya kembali. dok ya. Jadi kalau kita orang Indonesia ya, mungkin kalau ada yang komen, lah itu bapaknya habis stroke
suruh makan sendiri gitu ya. Komen Nanti netizen ya, Dok. dianggap anak yang tidak berbakti gitu Iya, ya. Padahal iya. sebenarnya Itu termasuk latihan motorik itu halusnya latihan, ya. latihan kembali ke kemandiriannya dia kan. Nah, Malah itu. justru kurang disarankan kalau di istilahnya suapin terus ya, Dok, nggak dilatih belajar terus belajar. itu ya. Nanti belajarnya iya, kapan iya. gitu Iya, kan iya, ya. iya, betul Gitu, betul ya. semacam Berarti memang latihan sederhananya itu malah justru kembali ke kegiatan sehari-harinya gitu ya, Dok ya. Semacam kayak ada nggak sih, Dok, kekuatan otot yang latihan sederhana itu diperbolehkan atau ya hanya untuk aktivitas sehari-hari aja cukup, boleh Dokter? banget. Boleh ya, Dok ya, misalkan latihan barbel misalkan sudah cukup Boleh, kuat itu ya, boleh. kalau bisa Yang kecil-kecil tuh, Dok. yang itu sederhana ya, kayak misalnya kalau untuk latihan penguatan kaki, ya jalan aja, latihan jalan. Latihan gitu. jalan. Kalau oke. di rumah ada sepeda statik ya itu lebih bagus untuk latihan gerak koordinasi ya, Iya, iya, resiprokal iya, kan iya, gerakan iya. bergantian kiri dan kanan, gerakan mengayuh itu baik. bagus sekali. Mhm. Kalau untuk tangan bisa aja. Mhm. Kalau misalnya ya pasiennya jalannya belum bagus nih, ya udah latihan tangan kan bisa sambil duduk, latihan tangan. Iya. Mau pakai dumbbell kecil, kalau udah kuat boleh. Pakai resisten band boleh. Boleh. Pakai sapu sebagai pengganti tongkat juga boleh untuk latihan baik, itu ya. baik. Gitu. Berarti apapun yang sederhana yang ada di rumah pun bisa ya, Dok Bisa ya? dipakai. Baik, Dok, luar biasa sekali untuk penjelasan dari Dokter Nini. Kita lanjut ke pertanyaan dari sahabat Jia Solo ya, Dok. Oke, ya. siap. Sudah cukup ramai kayaknya, Dok, pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, Dokter, bagaimana cara untuk menyembuhkan stroke pada lansia? Awalnya itu jatuh, Dok, dan bicara itu sering terbata-bata, latah dan sering kambuh asma juga di kala stres gitu. Mungkin tipsnya ya, Dok ya, Ya. atau langkah-langkah lanjutannya seperti apa, Dok? Karena sering kambuh juga ada asma juga nih, Dok, gitu. Ya. Sayang ini tadi penanyanya tidak menjelaskan ya sudah berapa lama onset dari stroke-nya. Betul. Karena itu nanti kan berpengaruh sekali ya, Dok Arin. Pada ya. pilihan tadi ya, Dok ya, pilihan terapinya. Kalau pasiennya ya. masih di sebelum 6 bulan, maka masih bisa ada tempat untuk terapi intensif ya. Kalau kita masih ada kans ini masih mungkin naik nih, masih ada progres. Tapi kalau udah lebih dari 6 bulan, maka goalnya kalau di saya tetap latihan tapi dengan mengadaptasikan aktivitas gitu. Gitu. Dan kalau dia bicara masih sering terbata-bata kan berarti ada problem, masih belum bisa optimal untuk kembali. Dysarthria mungkin ya, betul, artikulasinya kesulitan kurang ngomong, jelas. ya. Kalau masih ada range waktunya masih bisa meningkat, belum pernah terapi wicara, bisa dipertimbangkan untuk latihan dengan artikulasi dengan terapis wicara kita gitu ya. Gitu. Baik, luar biasa, Dokter ini. Kita lanjut ke pertanyaan Oke, berikutnya nih, Dokter. Bagaimana untuk tips edukasi dan rehabilitasi untuk ayah saya nih, Dok, udah stroke, susah jalan, susah atau tidak mau untuk interaksi, insecure mau keluar rumah. Tips untuk olahraga, aktivitas apa aja yang baik untuk memajukan mungkin progres dari segi motoriknya ya, Dok ya, dari penderitanya atau gerak dari penderitanya, Dok. Dengan problem itu tadi, Dok, sudah susah jalan, nggak mau berinteraksi, sama mau keluar rumah tuh nggak pede mungkin gitu ya, Dok ya. Pilihan yang untuk di rumah kali ya, Dok ya. Kalau jalannya masih susah, berarti kan kalau di rumah saran saya tetap harus jalan ya. Walaupun bisanya seberapa, walaupun cuma mungkin nggak dititah dulu ya, diamping-ampingi dulu ya, Dok ya. Didampingi ke kamar mandi, didampingi jalan aktivitas di dalam rumah gitu. Kalau masih bisa diupayakan dibantu, tetap dibantu jalannya. Nah terus kalau misalnya untuk olahraga latihan mandirinya ya, kalau udah nggak ada temennya ya, boleh dilakukan olahraga sambil duduk. Ada loh banyak di YouTube itu kayak misalnya aktivitas olahraga sambil duduk, itu banyak. Nanti bisa sambil ngikutin kayak senam sambil duduk kayak gitu. Iya, tetap bergerak intinya ya, Dok tetap ya. Harus bergerak. Pun juga kalau untuk jalan, misalkan memang benar-benar belum bisa, mungkin anggota keluarga rumah lainnya itu ikut mensupport, istilahnya menitah seperti zaman kecil lagi ya, megangin gitu ya. Nanti gitu. karena memang tidak boleh tanda kutip dimanja ya, Dok ya, memang harus dilatih, agak dipaksa. Nah, gitu. Jadi kalau latihan sambil duduk itu juga bisa untuk melatih kaki, itu bisa beli pakai resisten band gitu ya, yang resisten band karet-karet itu ya, Dok ya, ditaruh kecil itu ya,
atau bisa pakai pembeban ankle yang ringan, yang 1 kilo kayak gitu untuk tetap melatih. Jadi walaupun duduk aja itu ada kakinya gerak. Ada gitu kontraksi ototnya gitu ya iya, dok. Takutnya nanti lama-lama makin lemah, makin mengecil ya dok iya. ya. Nah itu tadi ya untuk tips-tipsnya ya dokter ya. Pertanyaan berikutnya dokter, dok untuk tips untuk nenek saya nih dok stroke dan punya obesitas, jadi dia punya faktor komorbid lainnya ya dokter ya. Gimana cara untuk berdamai? Berdamai itu mungkin dengan keadaan yang sekarang mungkin ya dok ya. Mungkin belum nerima Ya, kondisinya belum gitu menerima ya. mungkin ya. Latihan motorik bahkan sering ngunyah aja tuh nggak bisa, walau giginya tuh sebenarnya utuh, tapi gerakan giginya itu nggak bisa untuk ngunyah. Jadi problemnya dia ada komorbid obesitas atau kelebihan berat, tapi dia susah ngunyah maupun motoriknya juga agak terganggu, pun masih dalam tahap yang denial mungkin ya dok ya, masih belum bisa acceptance atas kondisi dirinya yang sekarang. Tipsnya seperti apa dok? Jadi problemnya udah lansia, stroke, obesitas gitu ya. Iya. Nah kalau untuk giginya mengunyah nggak bisa, ini harus di-treat dulu karena kan kaitannya dengan makan ya. Itu kan setiap hari kan kita butuh makan, minum gitu ya. Bisa diberikan stimulasi oral motor gitu ya. Yang jelas oral hygiene-nya tetap tiap hari dibantu gosok gigi atau membersihkan giginya ya. Terus dengan oral motor bisa dimasas di rahangnya, nanti jenengan bisa pakai Gini ya dok ya, sarung tangan ya, dimasas di rahang di dalamnya, di gusi ya di dalamnya. Terus di luar juga bisa masas dengan melingkar di area sekitar bibir atas, bibir bawah, pipi juga ya, biar enggak tambah kaku. Karena kalau kaku kan juga mau gerak aja susah. Itu gitu. Terus kalau obesitas dan misalnya dia belum bisa mobilisasi, latihannya ya sambil duduk. Tadi yang disebutkan dokter ini ya latihan. Duduk nggak bisa ya latihannya sambil tiduran. Gitu. Jadi pentingnya itu caregiver-nya itu, jadi pentingnya konsultasi itu ya dok ya. Kita kan harus menilai dulu nih pasiennya problemnya sampai tuh apa, problemnya sampai mana, dikasih solusi. Terus di rumah nanti baru kita advis nih latihannya. Mungkin yang bisa dibantu caregiver atau yang mendampingi di rumah seperti ini kan. Jadi nanti support sistemnya akan dikasih tahu dokter Nini nih. Betul. Nanti tolong dibantu ini ya Bu, ini ya Pak gitu ya. Oke. Karena case by case kan beda banget. Betul. Baik dokter. Pertanyaan berikutnya dokter, izin bertanya dok, apakah ada kaitannya antara serangan stroke terhadap seseorang yang memiliki riwayat hipertensi gitu? Oke. Jadi hipertensi itu merupakan salah satu faktor risiko dari stroke. Dan faktor risiko untuk terjadinya stroke ulang ya itu adanya hipertensi dan serangan stroke yang pertama itu jadi faktor risiko untuk serangan stroke berikutnya. Jadi kalau pasien walaupun sudah recover, sudah pulih, pasca stroke sudah kembali kerja lagi, nggak ada keluhan, tetap harus kontrol ke sejawat ya, ke dokter sarafnya untuk kontrol faktor-faktor risikonya agar jangan sampai serangan berimbang ulang. Jadi ke dokter saraf juga ke dokter rehab mediknya juga ya dokter ya, jadi supaya sinkron nih ya dok ya. Baik. Oke, berikutnya ke pertanyaan kelima ya dokter ya. Bagaimana dok untuk pertolongan pertama apabila terjadi jatuh atau sudah ada pernah riwayat stroke atau pernah lahiran tiba-tiba stroke? Mungkin lebih ke recurrent stroke, jadi stroke berulang, stroke berulang. Pertolongan pertama apa yang bisa diberikan setelah jatuh itu dok? Kalau emang curiganya karena stroke ulang ya itu termasuk kegawatan ya dok ya. Harus segera datang ke IGD ya. Di IGD manapun bisa yang terdekat gitu ya, karena harus di-assess dulu apakah ini jatuhnya karena stroke ulang ataukah jatuh ya memang jatuh aja karena memang kelemahan atau geraknya ya dok ya. Gitu. Jadi perlu evaluasi karena ini memang kondisi yang gawat darurat. Jadi pertolongan pertama yang terbaik adalah dibawa ke IGD. Gitu ya dok ya. Kalau memang itu tadi ya memenuhi kaidah yang tadi gejala stroke tadi ya, misalnya tiba-tiba jatuh mendadak misalnya gitu. Stroke pertama dulu kan udah jalan nih, tapi kan tangannya agak berat, terus tiba-tiba kok
jadi nggak bisa jalan karena tangan dan kakinya lebih berat. Berarti kan itu kan masuk ke gejala neurologis ya, itu mengarahnya ke serangan kedua. Tapi kalau misalnya ya pas jalan terus jatuh biasa aja, tapi kekuatannya nggak mengalami penurunan, ya bicaranya juga nggak terganggu, sama ya itu jatuh aja. Kalau jatuh biasa ya pertolongan pertamanya ya kompres dingin gitu kalau jatuh biasa. Tapi kalau jatuh karena memang trauma itu ya dok iya, ya? jatuh karena trauma ya kompres dingin. Tapi kalau jatuh karena ada penurunan dari dan gejala neurologisnya menurun, ya kemungkinan stroke ulang kan bisa banget gitu. Baik, gitunya dokter. Pertanyaan berikutnya dok, untuk tips mencegah terjadinya stroke itu sendiri, kok kayaknya panjang ya dok kalau. Panjang banget itu ya. Karena faktor resikonya pun banyak banget ya. Mungkin sedikit yang paling sering aja dok. Iya. Yang jadi faktor resiko stroke itu kan ya ada penyakit-penyakit kronis ya, metabolik kronis ya, ada hipertensi, diabetes, kolesterol, bisa asam urat, merokok gitu ya. Jadi ya semua faktor yang jadi resiko itu dihindari gitu. Dijaga supaya nggak sampai ke diagnosis sakit itu dulu lah gitu ya, setidaknya gitu ya. Jadi kalau masih muda ini ya sudah mulai memperhatikan makan ya. Kadang kan beranggapannya makan apa aja deh gitu ya. Masih muda gitu muda ya. Ini ya. Padahal ya pasien stroke kita masih muda-muda ya dok Arin ya. Yang mencengangkan itu dok, 3 bulanan ternyata tidak menghindarkan resiko stroke itu sendiri ya dok. Betul ya. Jadi memang gempuran gaya hidup ya sekarang ya. Hobinya kuliner di mana-mana dengan asupan semua serba manis gitu ya, semua serba karbohidratnya berlebih. Nah, itu kan jadi makin faktor enak ya. Iya, itu kan semua ada faktor resiko ya. Faktor resiko ke hipertensi, faktor resiko ke diabetes, faktor resiko ke kolesterol. Itu terus merokok ya. Merokok itu sangat, saya tidak ada manfaatnya ya dok ya. Merokok, nah itu kayaknya harus di highlight ya dok ya. Karena kayaknya pada banyak mayoritas mungkin ya dok ya itu belum begitu menyadari ya dok, dikiranya alah cuman sebatang 2 batang kok sehari gitu ya dok ya. Padahal salah satu faktor resiko juga ya dok ya untuk stroke itu sendiri. Termasuk vape di dalamnya ya. Itu vape kan, juga tuh. Jadi vape itu bukan rokok kok. Itu hoax ya dok? Ya itu tetap rokok sama aja gitu ya. Berarti vape maupun rokok sama aja gitu ya dok ya. Oke, pertanyaan berikutnya dokter, mengapa penderita stroke itu bisa mengalami sampai penurunan kesadaran? Apalagi jika sudah kambuh, kadang lupa ingatan, itu kenapa ya dok ya? Ya, jadi kalau bisa mengalami penurunan, ya memang bisa. Jadi kan tergantung luas areanya yang terkena stroke-nya tadi ya. Jadi gejalanya bisa separuh badan, bahkan yang berat bisa sampai penurunan kesadaran. Tergantung skornya tadi ya dok ya. Dan kalau lupa ingatan ya bisa karena area kognitifnya yang kena. Gitu. Di posisi sumbatan atau mungkin perdarahannya gitu ya dokter ya, tergantung posisi itu tadi. Baik, pertanyaan berikutnya dokter. Bagaimana cara melatih seseorang yang sudah terkena stroke yang kedua kali atau recurrent stroke itu tadi ya dokter ya, itu seperti apa? Apakah mungkin terapinya itu berbeda atau mungkin sama aja ya dok ya? Untuk kondisi pasien bisa berjalan tapi menggunakan tongkat, ini case-nya di pasien ini dok. Kalau kondisi pasien sudah bisa berjalan tapi masih menggunakan belum stabil tongkat, ya dok ya? Berarti kan keseimbangannya kan kurang. Jadi ya kita latihannya latihan keseimbangan gitu. Biar tujuannya nanti biar lebih seimbang, kalau memungkinkan nanti bisa jadi lepas di tongkatnya. Jadi bisa latihan penguatan otot yang terkena ya, sisi yang terkena, kemudian latihan koordinasi dan latihan keseimbangan dan latihan pola jalannya gitu. Iya, jadi bisa aja hal yang sederhana pasiennya diajak jalan. Gitu jalannya jalan biasa atau jalan yang dengan hambatan mungkin dok, dikasih apa gitu? Jalan biasa aja dulu. Bisa dipertimbangkan pada saat latihan jalan itu menggunakan walker. Karena kan kalau dengan walker itu
pola jalannya itu bisa lebih bagus ya, karena kan megangnya dua kiri kanan gitu ya. Iya, Gitu. iya. Berarti malah nggak apa-apa ya dok ya untuk latihan awal-awal tuh Untuk menggunakan latihan tetap pakai walker, alat bantu iya, gitu ya dok ya. nggak apa-apa Baik, gitu. baik. Nah nanti kalau itu jalannya lurus sudah bisa, dikasih agak muter belok Iya. atau berkelok-kelok. Kasih rintangan ya gitu. dok, kayak ujian SIM gitu ya dok. Bikin Itu angka 8 terlalu juga susah dok. itu Oh kayak. enggak ya dok ya, kirain sampai bikin Nanti angka enggak, 8 itu. enggak malah bikin jatuh. Iya, Itu siap, dokter, ya. ya terus karena ada kelemahan satu sisi, latihan penguatannya monggo bisa sambil duduk bisa, atau bisa latihan sambil berdiri dengan pegangan meja. Jadi untuk bantu keseimbangannya latihannya berdiri pegangan meja gitu bisa. Bertahapnya ya tentunya sesuai kemampuan progresnya ya dok ya. Baik. Oke, pertanyaan berikutnya dokter, stroke yang terjadi karena penyumbatan pembuluh darah otak akibat trombus yang ada pada pembuluh darah otak itu disebut apa ya dokter ya? Apakah penderitanya boleh dipijat dok? Gitu. Ini stroke sumbatan di pembuluh darah itu namanya stroke apa dok? Ya gitu. namanya stroke sumbatan gitu ya, atau stroke non hemorrhage gitu ya. Tanpa perdarahan tanpa gitu perdarahan. ya, Apakah penderita boleh dipijat? Tergantung ya, kalau udah lewat fase akutnya ya salah satu terapinya kan juga bisa dimasas ya, masas. Akupressure juga bisa berpengaruh kan dok? Untuk kalau masas di apa? Bagian mana tuh? Fisioterapi ya nanti ya. Jadi ada biasanya ya kalau pasiennya spastiknya berat, jadi untuk relaksasi ya kita bisa berikan kompres dingin dulu bisa, atau infrared dulu bisa, dua-duanya. Terus kemudian salah satunya ada masas atau tapping massage juga bisa untuk relaksasi biar kakunya itu enggak terlalu berat, spastiknya enggak terlalu berat. Jadi khasnya ya kalau pada pasien stroke itu kan kalau di tangan nanti kan kakunya kan ke arah nekuk ya dok Arin ya, jadi gini kan. Nah kalau di kaki nanti kakunya kan, mohon maaf saya berdiri ya, kakunya kan di posisinya lurus gitu ya, kakinya kan lurus. Nah itu kalau kita misalnya pasiennya nggak bisa gerak nih, tapi kita mau ganti baju, kita gerakannya mendadak, itu spastiknya malah akan muncul. Jadi gerakannya saat melatih tidak boleh mendadak, salah satunya dibantu. Kalau spastik muncul ya direlaksasi dulu, direlaksasi dulu. Berarti boleh, asal pijatnya ya pijat di bawah supervisi dokter dan fisioterapis ya dok ya, bukan asal pijat mana aja gitu ya dok ya mungkin ya dok. Nanti bukannya sembuh malah tambah spastik nanti ya dok ya. Itu tadi, karena tidak boleh ada gerakan yang mendadak yang membuat tidak nyaman tadi ya dokter ya. Jadi pijatnya tidak boleh menyakitkan, karena kalau menyakitkan justru malah bikin spastiknya atau jadi kakunya itu ya, tambah dok. berat gitu. Berarti nggak boleh yang pijat turut sampai aduh kayak gitu. Nggak boleh. Jadi pijatnya pijat yang disupervisi oleh medis gitu ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya dok, apakah stroke itu sebenarnya bisa sembuh total dok? Dalam artian kembali benar-benar ke nilai terbaiknya semasa sebelum terkena stroke gitu dok? Ini sangat dipengaruhi luasnya area dan ada golden period tata laksana stroke itu ya dok ya. Jadi kalau misalnya pasien karena stroke sumbatan dan datang sebelum 4 jam, karena golden periodnya 4 jam, mungkin bisa kita berikan tata laksana ya nanti dengan sejawat dokter spesialis saraf ya, diberikan tata laksana khusus agar sumbatannya bisa hilang. Nah biasanya ya outcome-nya jauh lebih bagus daripada yang datang setelah lewat sekian jam. Betul tuh dok, karena kenyataannya juga layanan di tempat kita tuh yang terkejar di golden period itu dapat tata laksana cepat-cepat, dia benar-benar yang turun skor yang segitu gedenya, dalam artian berarti kan kelemahannya banyak nih dok, dia bisa berbeda sampai 0 dok, jadi tanpa kelemahan. Berarti sebegitu pentingnya deteksi dini untuk cepat-cepat kalau memang ada gejala serangan tuh dibawa ke IGD dan dilaksanakan, karena tidak semuanya bisa merespon itu dengan cepat kadang tuh dok. Kadang mikirnya mungkin cuma lemes-lemes nanti tunggu dulu, dikeroi dulu gitu ya. Kesini sudah 3 hari, sudah tak bawa pijat ke sana kesini kok tetap sama aja gitu. Begitulah ya. Jadi pemahaman pentingnya gejala dini stroke itu memang penting banget. Iya begitu, karena emang outcome-nya pun benar-benar nyata dok. Pasien-pasien kami yang sudah ada di layanan stroke emergency itu benar-benar NIHSS atau scoring level untuk
bagaimana serangan stroke itu benar-benar nol dok, padahal awal mulanya sampai 15, 13 kan sangat baik prognosanya ya dok ya, outcome-nya apabila memang didukung pengetahuan dan awareness yang tinggi dari masyarakat gitu ya dok ya. Pertanyaan berikutnya dok, untuk cara melatih bicara seseorang yang terkena stroke, untuk secara mandirinya seperti apa dok? Tentunya jika stroke berbicara kurang jelas dalam pelafalannya, jadi terkait artikulasinya, mungkin secara mandiri yang bisa dilakukan di rumah kali ya dok ya, seperti jadi apa? kalau problemnya tinggal di artikulasi aja, bisa dilatih dengan apa? Di kompres dulu, kompres hangat dulu biar rileks, terus dimasase melingkar ya, oromotor. Habis itu latihan bertahap, artikulasi yang kurang seperti apa. Bisa cara yang sederhana kayak pasiennya kalau misalnya bisa membaca ya, bisa dengan latihan membaca tapi dengan suara keras. Read aloud ya, membaca keras. Dari apa intonasinya rendah ke tinggi atau langsung keras terus? Membaca disuarakan maksud saya seperti itu. Jadi kalau membaca disuarakan nanti kan bisa dinilai oleh keluarganya kan sudah benar atau belum. Dan selalu kita kasih tip kalau pasien dengan gangguan artikulasi itu ritmenya. Jadi ritmenya harus lebih pelan. Karena biasanya kalau ritme ngomongnya itu nggak buru-buru ya, santai jawabnya, bisa lebih bagus artikulasinya. Tapi kalau udah buru-buru pengen cerita cepet-cepet gitu langsung wis aut-autan berantakan gitu kayak gitu. Berarti mungkin kayak per huruf gitu juga bisa ya dok? Kita pilihnya per kata. Jadi langsung per kata. Jadi bisa dipilih ya saat melatih bicara itu pilih kalimatnya yang pendek. Satu kalimat terdiri dari 2 atau 3 kata aja. 2 sampai 3 Jadi misalnya kata. Misalnya si bapak yang terkena stroke ya, pasca stroke ini, Bu, aku mau makan. Nah itu kan 3 kata. Nah jadi bukan Bu aku mau makan. Nah itu kan kalau kita yang normal sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang pasca stroke kalau ngomongnya cepat biasanya terus artikulasinya jadi lebih belibet. Gitu. Baik. Jadi lambat tapi keras gitu ya dok ya artikulasinya. Jadi keluarga juga harus memberi waktu ya. Kalau misalnya pasiennya lagi ditanya, jangan buru-buru dibantu menjawab. Dikasih jeda waktu dulu biar berusaha menjawab dengan tenang dan benar. Gitu kadang kan nggak sabaran ya sekitarnya. Kalau mau ngomong apa gitu ya dok ya. Apa tuh Pak karepe Pak? Apa tuh Pak? Nah itu kan bikin pasiennya kan jadi agak panik gitu ya, gitu. Sabar dan konsisten untuk mendampingi itu penting ya dok ya. Betul sekali. Oke, pertanyaan berikutnya dok, tips latihan transfer posisi dan latihan duduk berdiri dok, biar bisa latih keseimbangan dan koordinasi. Jadi kalau transfer posisi ya, yang pertama dari tiduran ke duduk dulu ya. Misalnya pasiennya kita contohkan stroke-nya kelemahnya yang kiri ya, jadi pasiennya karena yang kuatkan sisi kanan, maka yang akan lebih mudah bergerak kan sisi yang kanan. Jadi pasiennya kita latih untuk miring ke kiri ya. Nah terus nanti pelan-pelan kakinya turun ya, terus duduk dengan tangannya siang-siang sebagai tumpuan. Berarti gitu, bertahap ya dok ya. Gitu. Terus kalau untuk melatih dari duduk ke berdiri ya, yang membantu itu posisinya di depan ya, dibantu tangannya bisa dipegangkan di bahunya kiri kanan, terus dibantu untuk berdiri gitu. Ya. Ada step-stepnya ternyata ya dok ya. Iya. Baik. Itu tadi untuk tips transfer posisi yang baik supaya bisa melatih keseimbangan dan koordinasi gerak dari pasien post stroke atau pasca stroke. Berikutnya dok, untuk cara mengembalikan fungsi otot secara untuk kekuatannya ya dok ya. Sebelum stroke itu supaya balik lagi ke zaman dulu nih dok. Tapi beliaunya ada komorbid osteoporosis atau pengapuran tulang itu seperti apa nih dok? Jadi penyulitnya kalau ada osteoporosis ya, kita kan untuk latihan kekuatannya itu kan pemberian bebannya kan harus mulai yang paling ringan, karena kalau
terlalu berat pemberian bebannya, nanti takutnya ada osteoporosnya. Kalau berat ya itu kan ada resiko fraktur ya. Jadi harus mulai dengan latihan kontraksi yang sifatnya isometrik dulu. Apa tuh dok? Isometrik Contohnya? itu tanpa gerakan yang berat dulu, tanpa beban dulu. Bebannya hanya tubuhnya sendiri gitu ya. Misalnya latihan genggam, buka, genggam, buka, itu untuk yang tangan gitu ya. Kalau yang untuk bahu ya latihan gini dulu aja, gini ke atas ringan gitu ya. Tanpa pembebanan ya, tanpa beban dulu. Nah, nanti kalau misalnya udah itu udah kuat ya, udah kurang menantang, kalau gitu aja boleh pakai beban yang ringan. Contohnya apa? Botol minum. Kalau botol minum kecil gini kan ya setara aja kayak kita ngangkat separuh gayung ya dok ya. Ini kan cuma nggak sampai 250 cc lah ya dok. Boleh pakai botol minum dulu yang sederhana. Kalau itu sudah oke, baru nanti naik botol yang tanggung semacam itu. Bertahap ya dok, karena memang komorbidnya cukup beresiko juga ya dok. Betul. Ya dengan osteoporosis. Jadi selalu mulai dengan beban yang paling ringan dulu. Oke. Berikutnya dokter, di pertanyaan, apakah benar terapi aerobik ringan seperti treadmill dan latihan sepeda statis dan tips terapi wicara itu bisa memulihkan dok, baik secara komunikasi maupun kemandirian pasien dokter post stroke ya? Ya, jadi kalau pasiennya sudah jalan ya, sudah jalan, makanya pertama goalnya kan pasiennya bisa jalan dulu. Kalau udah jalan ya kita sarankan pasien untuk latihan jalan tiap hari. Kalau ada treadmill ya malah lebih bagus lagi. Kalau kecepatan jalannya sudah cukup bagus, ya itu lebih bagus lagi gitu ya. Karena kalau treadmill yang rata-rata ya, yang home treadmill, bukan treadmill yang di rumah sakit, itu kan biasanya kecepatannya kan sudah mulai dari 1, sekian gitu ya dok ya. Itu kan untuk pasien yang pasca stroke beberapa sudah kesulitan dengan itu. Kecuali kalau treatment yang untuk rehabilitation biasanya emang slow banget, kecepatannya emang mulai dari rendah banget, dari 0, sekian kilo per jam. Jadi memang pelan banget gerakannya gitu. Mungkin kalau Sanudun ini lebih ke sepeda statis itu mungkin lebih aman ya dok ya? Iya. Dibanding untuk yang sampai treadmill. Sepeda statis dulu itu lebih gampang ngatur kecepatannya kan ya. Nah, kecuali kalau pasiennya udah jalan oke nih dok, jalan udah oke, mau meningkatkan stamina atau endurance tubuh, boleh pakai treadmill silahkan. Treadmill yang biasa, di trial dulu. Pakai sing kecepatan paling rendah dulu, nggak usah diinklinasi dulu gitu ya. Siap-siap dok. Nanti malah jadi problem yang lainnya ya dok ya kalau kecepatan ya. Baik, berikutnya ke pertanyaan, kalau untuk orang tua kadang kaki sebelah itu dingin tapi sebelahnya enggak, apakah itu termasuk tanda-tanda stroke ya dok? Kalau suhunya beda, kita malah curiganya problem di vaskular yang perifer ya dok ya, pembuluh darah ya, gitu yang tepi ya. Mungkin bisa dicek apakah ada diabetes atau enggak, karena kan pada pasien dengan diabetes seringkali didapatkan kondisi kualitas pembuluh darahnya kan kurang bagus. Apalagi yang posisinya di anggota gerak yang di ujung ya, kayak di tangan, di kaki. Kalau suhunya beda ya kita bisa mengarah ke sana, gangguan di pembuluh darah. Malah kemungkinannya bisa sebenarnya bukan stroke ya dok ya, kalau beda rasa dingin dan anget nih ya dok ya, lebih ke pembuluh tepinya ya dok. Berikutnya dokter, pertanyaannya mengenai terapi yang efektif untuk pasien pasca stroke berat sudah 4 bulan dengan gangguan komunikasi maupun anggota gerak bagian kanan. Lebih disarankan untuk fisioterapi atau akupuntur nih dok? Ya. Kenapa harus memilih? Kenapa tidak jalan dua-duanya gitu ya? Karena kan kebetulan di kita rumah sakit ada kita juga, ya ada dokter spesialis akupuntur dengan dokter Dwi Surya. Kita bisa jalan bersama beriringan dengan tujuannya masing-masing ya, goalnya masing-masing. Yang jelas dua-duanya kombinasi untuk yang lebih baik untuk pasien ya dok ya. Betul. Karena kebetulan kan masih 4 bulan ya, masih ada sisa golden periodnya 2 bulan sampai nanti 6 bulan ya dok ya. Bisa diintensifkan untuk fisioterapi, terapi wicara, dan
akupuntur monggo. Berarti semuanya disarankan asalkan memang untuk mengoptimalkan ya dok. Iya. Tidak usah memilih, dua-duanya lebih baik. Dua-duanya aja sekali ya. Baik. Sambil jalan ke CIH kan bisa ya. Iya, dua-duanya ada lagi gitu Ada ya. gitu. Sebegitu lengkapnya ya kan dok Iya, ya. betul sekali. Pertanyaan berikutnya dokter, bagaimana caranya dok kondisi hamil tapi stroke-nya kambuh, punya riwayat stroke, apa boleh lahiran normal dok? Oke. Kalau riwayat stroke, apakah boleh lahiran normal? Ya itu tergantung faktor risikonya dulu apa gitu kan ya dok ya. Kalau misalnya emang ternyata ada hipertensi kan harus kita nilai dulu ya. Betul, tensinya nanti seberapa. dari TS optionnya juga Iya, ya dok ya. jadi nanti kita rawat bersama dengan bagian lain dari ada dokter sarafnya, ada dokter obgynnya, nanti kita tentukan bersama-sama gitu. Baik, oke. Pertanyaan berikutnya dokter, untuk antisipasi stroke yang membuat malnutrisi atau kekurangan nutrisi ya dok, mungkin dalam hal ini sulit makan, mungkin nggak nafsu makan setelah serangan stroke gitu ya dok ya. Apalagi penderita stroke ini tuh sering nggak mau makan, mogok makan, kemudian stimulasi lewat makanan dan support sistem orang terdekat itu ada nggak sih dok untuk orang-orang yang seperti itu? Gitu. Pasti ada ya. Jadi seringkali kita itu fokus ke orang yang sakit, kita lupa, kita kurang memperhatikan caregiver. Jadi kalau ada keluarga atau saudara yang sakit, jangan lupa untuk menanyakan kabar ke caregivernya ya, ke orang yang merawat ya, gitu, dikasih support. Karena merawat orang yang sakit itu sungguh apa ya, secara mentalnya dan fisiknya juga ikut terkuras gitu ya. Gitu, gimana biar tetap bermanis-manis di depan orang yang sakit gitu ya, walaupun secapek apapun, sekesel apapun gitu. Jadi pentingnya suasana hati caregiver ya. Jadi makan itu ya, makan untuk apalagi kalau lansia ya, makan pada lansia, makan sama seperti makan pada anak-anak ya, pasti ada fase GTM ya. GTM pada lansia ya dok judulnya. Jadi yang pertama itu kuncinya adalah di suasana. Kita harus bangun suasana bahwa yang menyenangkan juga makan ya. itu menyenangkan ya. Tidak harus menu yang mahal, tapi makannya harus suasananya menyenangkan. Mungkin ternyata dulu. pengen ketemu sama anak-anaknya, makan bareng gitu juga ya. bisa ya dok ya. Kadang kalau udah sepuh mungkin makannya boleh sambil video call sama cucunya, sama anaknya yang jauh gitu ya. Bisa diagendakan makan bersama tapi di tempat masing-masing. Kan sekarang ada fasilitasnya video call. Sekarang udah lebih gampang lah dok ya. Jam makan bareng nih, jam 7 makan bersama Eyang, tapi di rumahnya masing-masing gitu loh maksudnya. Mungkin suasananya lebih lain, dia merasa ada orang terdekatnya itu semua support. Semacam itu. Terus resiko malnutrisi bisa aja kalau memang pasiennya ada problem di menelan itu bisa. Dan kalau misalnya mengunyahnya juga kurang bagus, jadi mungkin teksturnya juga perlu disesuaikan. Apalagi kalau lansia ya mengunyahnya udah nggak terlalu bagus, jadi pilih yang agak lunak, bikin lauknya agak lunak. Kalau perlu dipotong-potong atau digunting-gunting biar mudah mengunyahnya ya. Pokoknya bentuk apapun asalkan bisa masuk ya dok. Betul. Mungkin lagi senengnya yang senang lunak-lunak ya dikasih bubur, yang agak keras ya dikasih ketoprak gitu ya dok. Apapun yang bisa masuk gitu ya dok ya. Yang penting bisa makan kayak ke anak ya dok ya. Iya betul. Iya sama dokter ini kan ada anak kecil ya. Jadi sama cara kita dulu memperlakukan makan pada menghadapi anak-anak fase belajar makan juga seperti itu. Jadi menghadapi pasien dengan penyakit kronis itu seperti itu memang. Kesadarannya kita ulangi kembali anak-anak jilid 2 gitu ya dok ya. Iya. Baik. Pertanyaan berikutnya sekaligus pertanyaan terakhir dari sahabat Jia Solo dokter. Untuk bagaimana menjaga kestabilan otot sendi pada penderita stroke agar tidak tambah kaku nih dok. Apalagi sudah nggak sering olahraga lagi setelah stroke. Kenapa nggak sering olahraga? Padahal malah disarankan ya dok ya. Olahraga. Jadi pada kondisi apapun, apakah kita pasca penyakit kronis ya, tapi sudah recover, pasca stroke tapi sudah oke gitu ya, ataupun orang sehat sama, ketentuan berolahraga itu tetap sama. Anjuran WHO itu tidak berubah bahwa
150 menit per minggu untuk latihan yang sifatnya aerobik ya, kardio, dan latihan penguatan 2 sampai 3 kali seminggu. Itu sama, anjurannya tidak ada perubahan. Hanya mungkin dimodifikasi jenis olahraganya, jenisnya, intensitasnya, mungkin tergantung waktunya, kekuatan, alatnya gitu ya. Gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak olahraga Iya, ya dok ya, meskipun sambil tiduran, sambil duduk, misal belum bisa berdiri tegak dengan stabil ya dok ya. Betul sekali. Wah luar biasa sekali dokter ini. Sudah di penghujung acara dok. Wah kerasa, kerasa yo. Ya? Mau nambah lagi dok? Nanti lihat gimana. Gitu ya. Nanti lain kali mungkin ya dok, diagendakan siap. untuk materi lainnya karena memang segitu banyak ternyata ilmu mengenai rehab medik itu sendiri ya dok ya. Nah untuk sahabat Jaya Solo yang ingin berkonsultasi lebih lanjut ya dok ya ke dokter Nini, biasanya tuh polinya setiap hari apa, jam berapa dokter? Oke, kalau kami prakteknya setiap hari Senin itu jam 8 sampai jam 10 pagi, hari Rabu dan Jumat jam 1 siang sampai jam 3, hari Sabtu jam 3 sore sampai jam setengah 5 sore. Pilihannya udah banyak nih, berarti tidak ada alasan, tidak ada kata untuk menunda-nunda untuk datang ke dokter Nini karena sangatlah helpful dan informatif ya kan dok? Siap. Siap menolong untuk sahabat Jaya Solo semua yang mempunyai problem. Sebenarnya tidak hanya soal stroke saja ya dok ya, segala hal lainnya yang berkaitan dengan rehabilitasi medik supaya kembali ke fungsi optimalnya lagi gitu ya dok ya. Mungkin ada summary atau kesimpulan sedikit lagi dok dari 1 jam kita berbicara dok. Mungkin bisa jadi 1 kalimat dok atau seperti apa? Siap. Oke, jadi kalau untuk tata laksana pada pasien pasca stroke ya, untuk kami bekerja sama dengan tim. Jadi ada dokter rehab ya, kemudian ada tim dengan tim fisioterapi kami, tim okupasi terapi, tim terapis wicara kami. Kemudian kebetulan di JH kita juga ada akupuntur ya, akupuntur medis gitu ya. Jadi stroke itu hasilnya, recovery-nya harapannya akan lebih bagus kalau kita bisa mulai fase rehabilitasinya sedini mungkin. Mantap gitu. sekali. Kayak kata-kata hari ini gitu ya dok ya. Mulailah sedini mungkin untuk rehabilitasi medik itu sendiri ya dok ya. Dan jangan lupa bahwasanya di Rumah Sakit Jaya Solo mempunyai layanan andalan gitu ya dok ya, yaitu mengenai stroke emergency yang akan ditangani secara lebih cepat dan tepat agar outcome atau hasilnya pun bisa lebih optimal gitu ya dok ya. Baik untuk sahabat Jaya Solo semuanya, terima kasih untuk waktu yang diluangkan 1 jam terakhir ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan untuk pemenang giveaway kita mau umumkan nih dok ya. Yang tadi voucher 100.000 dok. Oh iya. Nanti boleh dititip. Oh gitu ya. Oh dokter ini nanti terkhusus dok. Gitu ya dok ya. Ini untuk keempat orang pemenang ada @aulia.putri, kemudian @adelia salma zuhra, kemudian @burhanu.din, kemudian yang terakhir @afrifahnur_afidaharifah. Selamat untuk ke 4 orang pemenang. Nantinya silahkan menghubungi bagian medsos JIH ya dok ya. Oh iya. Nanti akan dikonfirmasi ya. Nanti akan boleh menikmati di lantai 2 hidangan dari Healthy Cafe and Catering Rumah Sakit Jaya Solo. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.